Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Wirawan dari Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, di sini saya akan membahas singkat tentang contoh kasus serangan siber untuk mata kuliah Cybersecurity. Nah, untuk yang pertama, kejadian dari mulai serangan sampai selesai. Dalam studi kasus kali ini telah terjadi serangan cyber di negara Indonesia, tepatnya pada Rumah Sakit Kanker Darmais di Jakarta Barat, lumpuh karena ransomware yang tersebar. Ransomware ini menyebar dengan menginfeksi komputer secara global. Serangan ini bersifat menyebar dan masif, menyerang pada sumber daya yang sangat penting. Dampak dari serangan tersebut membuat rumah sakit menggunakan sistem manual. Dampak dari serangan tersebut juga dapat pada kerugian finansial dari RS Darmais mencapai $300.000 Amerika karena serangan tersebut. Serangan ini mengunci file pada komputer yang terinfeksi sehingga semua file yang terkena virus dari WannaCry ini tidak bisa dibuka oleh pemiliknya. Apabila pemilik ingin membuka file ini, peretas meminta uang di awalnya dan meningkat nominalnya setiap jam agar dapat dibuka kembali oleh pemilik file. Jadi untuk pemilik itu dapat membuka file itu, maka pemilik harus mentransfer sejumlah uang yang ditentukan oleh si peretas dan nominalnya itu setiap jam akan meningkat. Nah, penyebab serangan terjadi. Untuk ransomware kali ini dinamakan ransomware yang berjenis WannaCry, mengambil keuntungan dari kerentanan Microsoft Windows, yaitu Windows 7, Windows 10, Windows 7, Windows XP. Serangan ini muncul dari bulan April 2017 bersama dengan alat mata-mata milik agensi Amerika Serikat atau NSA yang bocor atau dicuri. Padahal pada bulan sebelumnya Microsoft telah merilis pembaharuan sistem keamanan, namun banyak yang tidak mengupdate sistem keamanan ini, sehingga dengan kejadian tersebut dapat diretas oleh ransomware dari WannaCry ini. Tapi untuk serangan dari ransomware WannaCry ini belum masuk pada Apple, hanya untuk Windows. Nah, selanjutnya cara mengatasi serangan. Apabila sejak bulan Maret sudah mengupdate sistem keamanan yang baru dirilis Microsoft, mungkin saja tidak terjadi serangan tersebut. Kita dapat meningkatkan pertahanan pada keamanan informasi yang ada di rumah sakit. Selanjutnya, mempekerjakan orang-orang yang ahli dalam bidang keamanan informasi. Nah, jika kita mempekerjakan orang-orang yang ahli dalam bidang keamanan informasi, maka ada untungnya saat ada serangan-serangan dari hacker ini, yaitu orang-orang ahli dalam bidangnya ini dapat mengetahui celah-celah yang mana yang harus diperkuat dalam pertahanan untuk mempertahankan informasi. Dan untuk pencegahan lainnya yang dapat kita lakukan yaitu matikan server message block service, memasang Microsoft Pad, backup data di hard disk eksternal, mengunduh Windows Update, dan yang terakhir menggunakan software keamanan. Banyak sekali software keamanan yang ada pada Windows. Kita dapat mendownloadnya secara gratis. Nah, untuk tipe serangan ini, tipe serangan yang digunakan yaitu ransomware berjenis WannaCry. WannaCry ini mencari sasaran dengan jenis file dan melakukan enkripsi pada file-file tersebut. Jenis file yang menjadi target WannaCry adalah file database, multimedia, arsip, dan dokumen-dokumen Office. Tentu saja yang mudah diambil oleh ransomware berjenis WannaCry ini yaitu dokumen Office, karena yang diserang
terutama atau menuju ke Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows juga termasuk juga dengan Office. Pelajaran yang dapat kita tarik dari peristiwa tersebut, kita dapat mengambil pelajaran agar tidak terjadi serangan yang sama. Kita dapat lebih memperkuat sistem pertahanan informasi, terutama sistem yang mudah diretas, dan kita dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang ini. Dan kita lebih waspada dengan serangan hacker yang akan datang di kemudian hari. Untuk pelajaran yang kita dapat lainnya, dengan adanya hacker itu, maka kita dapat menganalisa bagian mana yang pada sistem kita yang mudah diretas, yang rentan untuk diretas, yang menjadi celah untuk hacker masuk, dan kita dapat memperbaikinya di kemudian hari, sehingga keamanan kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.